Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sudah diundang kemarin. Teman-teman, kami bukan narasumber sebenarnya. Kami adalah orang yang senang sekali diajak ke sini karena pada akhirnya kami akan punya teman dalam arti bisa jadi nanti untuk nangis bersama atau bisa tertawa bersama. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat berita-berita lain sukses seperti katakanlah Puskesmas, kenapa? Karena mereka bukan satu unit, mereka ada banyak. Jadi ketika banyak maka akan lebih percepatan pengembangan BUMD lebih cepat. Beda ketika kita cuma punya satu BUMD. Nah Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Mukti juga dari siapa Mbak Isa terkait dengan hal-hal begini. Jadi nanti ketika kita nanti juga mengundang Bu para narasumber katakanlah dari kementerian kah, dari Pemda kah, atau dari tenaga ahli kah, nanti yang akan disampaikan itu sama gitu. TikTok sama, nggak ada yang beda. Apa yang saya sampaikan adalah ketika mereka datang untuk membina kita itu enggak berbeda dengan seperti kalau ketika kita melakukan pembuatan ISO atau pembuatan biasanya mereka ketika mereka datang kita pusing, tapi ketika mereka pulang kita tenang, mereka juga tenang, selesai. Berbeda dengan ini. Beliau ini ketika nanti kita mengundang para narasumber sama seperti kita dapat mereka tenang, tapi ketika mereka pulang mereka tenang dan yang pusing adalah kita. Kenapa? Karena kita mulai dari titik awal menjadi BUMD itu nggak ada lagi yang bisa bantu kita. Segala risiko dan sebagainya akan kita. Karena itu hari ini tepat sekali bersedis. Kalau misalnya sebenarnya untuk membuat sebuah BUMD itu yang paling tepat adalah ketika kita sendiri yang harus tahu. Karena pihak luar itu hanya akan memberitahu secara teori tadi. Dan pahitnya saya katakan adalah ketika mereka menyampaikan teori ini, mereka pun belum pernah berada di dunia, belum pernah berada. Dan bahkan ketika kita ceritakan apa yang di lapangan, nggak ada yang ditulis, itu akan musuh. Demikian juga ketika kita mengundang tenaga ahli dari konsultan, mereka akan menyampaikan hal yang sama dan kemudian kita pusing kenapa? Karena mereka tidak pernah duduk di dunia pemerintahan. Nah kalau kita di sini kita sudah memiliki pemerintahan, kita dapat ilmunya dan akan lebih. Hari ini sebenarnya tadi saya sudah sampaikan pada Pak Mukti dan rekan-rekan semua, kalau kami curhat hari ini ada lebih kurang 100 poin yang kita sampaikan. Tapi karena waktu singkat 10 poin saja. Dan karena saya tidak membuat catatan apapun, kami minta bantu teman-teman untuk mencatat. Kenapa? Karena saya kadang-kadang apa yang saya katakan itu saya sendiri lupa apa sudah saya katakan. Tapi ini penting untuk saya dan untuk teman-teman juga. Kita akan membahas 10 hal saja, sudah sampaikan tadi. Pertama kita akan membahas tentang, sebenarnya bukan membahas, saya lontarkan ini, kalau orang Inggris itu bilang, kalau permasalahan itu ada namanya, what happened, what is happened, what should happen. Kalau what happened dan what is happening, itu artinya apa yang sudah terjadi. Tapi yang satu lagi adalah what should happen. Nah yang disampaikan tadi itu adalah what should happen, apa yang harus terjadi. Saya akan menceritakan bukan cuma apa yang harus terjadi, tapi apa yang sudah terjadi dan apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Nah ini mungkin penting bagi kita untuk kemudian melihat nanti jangan sampai terulang lagi. Jadi hal-hal yang kami alami, kalau tadi dibilangkan kami sebagai best practice, tidak juga. Kami hanya mulai awal saja, tapi kemudian nanti mungkin ke depan pengembangannya ini justru dibantu oleh teman-teman dari ini sekalian. Jadi 10 hal yang kita sampaikan hari ini adalah pertama terkait dengan pendapatan, yang kedua adalah pembiayaan, kemudian yang ketiga adalah barang dan jasa, yang keempat adalah terkait utang piutang, yang kelima terkait dengan tarif, yang keenam terkait dengan SDM, yang ketujuh terkait dengan kerjasama, yang kedelapan terkait dengan investasi, dan yang ke-10 adalah terkait dengan remunerasi. Kenapa saya sampaikan 10 ini?
10 inilah yang menjadi fleksibilitas BLUD. Jadi dari poin tadi, nanti narasumber yang datang dari manapun, walaupun dia memberikan konsideran dengan banyak sekali, ada pergo, undang-undang dan sebagainya, dia hanya pegang satu. Permendagri 79 tahun 2018, satu-satunya Permendagri. Sorry, itu aja saya lupa. Makanya dicatat. 10 poin yang kita sampaikan. Pertama adalah terkait dengan pendapatan. Tadi sudah disampaikan pendapatan. Kalau selama ini PNS mendapatkan pendapatan, itu masuknya ke dalam retribusi, dan itu harus disetorkan. Dan nantinya ketika menjadi BLUD, itu pendapatan ini akan menjadi pendapatan BLUD. Dan sebenarnya BLUD pendapatannya bukan cuma dari pelayanan. Pendapatan BLUD itu pertama dari pelayanan, kemudian dari kerjasama, kemudian dari pendapatan yang biasa termasuk usaha, kemudian juga pendapatan dari bunga dan sebagainya. Itu banyak pendapatan-pendapatan. Dan pendapatan itu tidak disetorkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Pendapatan itu masuk ke dalam kas. Nah, pendapatan salah satunya lagi, pendapatan dari BLUD itu adalah pendapatan dari APBD. Nah, jadi nanti pendapatan itu ada dua, pendapatan sendiri dan APBD. Nah, jadi jangan ada kekhawatiran yang mengatakan bahwa nanti uangnya nggak cukup, bagaimana? Jadi ketika pemerintah sudah konsisten untuk membentuk BLUD, uangnya cukup nggak cukup, Pemda nanti wajib untuk menambahkan. Karena kewajiban APBD itu bagi BLUD dan bagi SKPD, tapi tidak bagi BPUMD. Itu bedanya dengan BPUMD. Kalau BPUMD dia selesaikan sendiri, kalau dia kurang uang dia akan mendapatkan penyertaan modal. Tapi kalau BLUD, ketika anggarannya tidak cukup, dia masih ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi. Jadi sebenarnya juga tidak perlu juga pemerintah menjadi khawatir. Kenapa? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Meli tadi. Ada angka pendapatan. Contohnya begini, sebenarnya kita konsennya bukan di pendapatan, tapi konsennya itu adalah selisih dari pendapatan dan belanja. Biar pendapatan kecil, kalau belanja kecil nggak masalah. Yang masalah adalah ketika pendapatannya kecil, belanjanya besar. Artinya apa yang perlu kita hitung adalah kita hitung tadi pendapatan. Kalau tadi pendapatan katakanlah misalnya 10 miliar, pengeluarannya berapa? Kalau pengeluaran, bukan pengeluaran, kita bahas lagi ke belanja. Nanti saya lihat bedanya. Nah, kalau sebelum menjadi BLUD, katakanlah misalnya kita dapat DPA, katakanlah berapa besar? 20 miliar. Misalnya dapat 20 miliar. Itu semua kan dari APBD. Tapi kita punya pendapatan kan dibalikin semua tuh. Nah, nanti ketika sudah jadi BLUD, kita hitung pendapatan kita berapa. Kalau misalnya pendapatan kita 10 miliar, pengeluaran kita kan 20 miliar, berarti kita kurang 10 miliar. 10 miliar itu dari APBD. Nah, artinya kalau misalnya pendapatan kita sudah cukup, ya nggak perlu lagi APBD. Contohnya PDP. Nah, kalau PDP itu sudah tidak ada lagi APBD. Kenapa? Karena belanjanya itu lebih kecil daripada pendapatan. Nah, kita katakan silpa itu nanti selisihnya, dan tahun ke depan misalnya tahun ini uang kita kurang, kita pakai silpa itu tanpa menunggu anggaran, bisa dipakai itu kalau dia berkurang. Kalau masih tetap kurang juga bagaimana? Minta ke APBD. Jadi Pemda nanti nggak bisa kemudian terus mata bahwa kan sudah jadi BLUD, enggak, kewajiban pemerintah tetap APBD kecuali bagi jadi tujuan BLUD itu tadi untuk mengefektivitas pelayanan, jadi bukan untuk pendapatan dan keuntungan. Jadi selagi tidak pendapatan ya. Saya pernah cerita kemarin waktu di workshop di sana, saya katakan bahwa dan bahkan saya pernah tugas waktu pertama kali saya di DKI itu saya tahun 2007. Itu pertama BLUD berdiri di Dinas Kesehatan di AGD 118, itu BLUD rugi. Jadi pendapatan kita sampai hari ini bahkan dikembangkan.
walaupun setiap tahun itu. Jadi kita nggak bicara untung atau rugi, itu pertama. Itu terkait dengan pendapatan, baru 1 poin saja. Nah, dari pendapatan ini kemudian ada yang disebut dengan fleksibilitas. Yang disebut dengan fleksibilitas itu adalah pendapatan yang murni dari pendapatan sendiri tadi. Yang misalnya pendapatan pelayanan, kemudian jasa lain sebagainya, unit usaha. Tapi kalau dari APBD, kalau misalnya kurang tadi kan, belanja kita 20 miliar, kita punya duit 10 miliar, yang 10 miliar dari APBD, 10 miliar ini enggak fleksibel, harus mengikuti semuanya. Yang fleksibel cuma nah, dari UPDP 100% fleksibel harusnya, lebih 100%. Kenapa? Karena semuanya pendapatan. Itu dari sisi pendapatan saja. Kemudian dari sisi belanja, bedanya dengan non BLUD, kalau belanja BLUD itu dia boleh melebihi plafon daripada yang sudah ditetapkan. Tapi dengan catatan bahwa kelebihannya itu disebut sebagai nilai ambang batas. Itu ditulis dalam rencana. Jadi kalau misalnya tahun kemarin kami itu belanjanya lebih dari pendapatan, berapa persen lebihnya? 10% misalnya. Nah, kita ngitungnya 3 tahun ke belakang. 3 tahun yang lalu berapa persen? Misalnya 10% kurangnya. Tahun kedua 30%. Itu di total berapa persen? Totalnya misalnya ternyata dari 3 tahun itu berturut-turut kita melampaui batas belanja sampai dengan 20%. Berarti kita punya ambang batas 20%. Nah, tahun ini itu kita tulis di rencana bisnis anggaran bahwa ke depan kami punya ambang batas 20%. Jadi kalau uang kami cuma 100 juta, kami bisa belanja lebih dari 100 juta, 120 juta. Itu namanya nilai ambang batas. Tapi harus ditulis seperti itu. Itu belanja. Nah, belanja BLUD ini kemudian bedanya dengan APBD dengan non BLUD adalah ketika belanja SKPD non BLUD itu harus sesuai dengan rencana yang sudah dibuat misalnya DPR. Di luar itu nggak bisa. Jadi ketika ada hal mendadak akan terjadi. Nah, beda dengan di BLUD. Di BLUD kami ada namanya rencana bisnis anggaran. Nah, kalau rencana bisnis anggaran ini ketika dituangkan ke dalam DPA, dia hanya cuma punya 3 kode rekening. Ada namanya belanja modal, belanja operasional, dan belanja pegawai, kemudian belanja barang dan jasa. Nah, rinciannya ada di dapurnya kita. Nah, rincian ini dapat berubah-ubah. Berapa batasan berubah? Berkali-kali berubah, gak ada aturannya. Yang penting nanti dia tidak keluar dari plafon itu. Itu sulbinya seharusnya. Kita lihat nanti prakteknya bagaimana. Yang kedua tadi adalah masalah pembiayaan. Yang ketiga ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa berbeda dengan SKPD pada umumnya. Kalau kita baca Perpres pengadaan barang jasa itu sudah disebutkan sebenarnya. Badan Layanan Umum Daerah itu adalah termasuk dalam pengecualian. Nah, ingat Bapak Ibu, Perpres aja dikecualikan. Apalagi nanti hal-hal lain yang istimewanya. Tapi tentangnya nanti ada syarat dan ketentuan berlaku. Itu yang ketiga terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang keempat itu terkait dengan hutang dan piutang. Nah, kalau bicara tentang hutang dan piutang, BLUD itu nanti uang kita kurang kita bisa pinjam. Dan orang lain pun bisa pinjam juga, namanya piutang. Nah, menariknya adalah kalau dari BLUD, ketika dia peminjaman itu pada saat menjadi BLUD, maka ketika ada piutang dari pihak lain dan tidak tertagih, piutang itu diserahkan kepada pemerintah yang menagih. Kita nggak bisa. Sepanjang kita sudah ada usaha untuk menagihnya, kemudian dia sanggup, kita serahkan kepada kepala daerah yang menagih, bukan utang kita lagi. Itu ada di Permendagri 79. Itu dari utang-utang. Dan kita juga bisa pinjam, kita bisa utang. Nah, kalau kita hutang tapi itu tidak masuk ke dalam pendapatan. Hutang itu masuknya dalam pembiayaan, dia tidak menjadi kaya kita. Sama kayak kita kan, kalau kita punya barang karena kita pinjam, itu bukan lembaga kekayaan. Sama dengan BLUD juga.
Kita bisa pinjam tapi tidak masuk ke dalam pendapatan, tapi masuk ke dalam pembiayaan. Tapi nanti kita ketika membayar bunga itu maksudnya belanja. Jadi kalau pokoknya kita balikan juga bukan belanja. Kalau pokoknya kita balikan maksudnya ini kalau orang ekonomi lebih paham. Jadi kalau kita sudah dapat pinjaman, ketika kita balikan bukan belanja, kode rekeningnya kalau kita keluarkan itu namanya pengeluaran. Yang kita belanjakan itu adalah ketika kita ada bunga, jadi bunganya itu terkait dengan nomor 4. Nomor 5 terkait dengan SDM. Nah ini menarik. Kalau kita bicara tentang SDM BLUD, banyak yang mohon maaf agak salah pengertian juga. Ini termasuk waktu mungkin dari biro yang menyampaikan bahwa nanti kalau mau jadi BLUD maka strukturnya harus ditambah dong seperti ini. Nah seperti kalau kita masuk ke dalam Permendagri 7 2018 jelas sekali bahwa SDM di BLUD itu menyesuaikan dengan nomenklatur yang ada di BLUD. Jadi yang diatur itu adalah ketika dia menjadi BLUD, ketika sudah unit itu sudah ada strukturnya, dia pakai struktur itu saja. Nah apa yang diatur di BLUD adalah Permendagri menetapkan bahwa dalam satu BLUD harus ada pemimpin BLUD pertama. Yang kedua adalah kita menyebutnya sebagai pejabat pengelola. Pejabat pengelola itu ada pemimpin BLUD, ada pejabat keuangan, ada pejabat teknis. Siapa orangnya? Kalau pejabat, kalau pemimpin itu otomatis kepala unit apakah namanya bisa perlu diganti. Tapi nanti dia akan mendapat SK. Misalnya kepala UPT, kepala PRS menjadi pimpinan BLUD. Lalu pejabat keuangan siapa? Pejabat keuangannya siapapun yang ditunjuk oleh kepala unit. Jadi kalau di unit itu tidak ada kasubag keuangan, nggak apa-apa. Misalnya ada kasubag TNI, nah maka kasubag TNI ini ditunjuk sebagai pejabat keuangan. Contohnya seperti puskesmas. Di puskesmas nggak ada pejabat, nggak ada kasubag keuangan, adanya kasubag TNI. Maka kasubag TNI ini ditunjuk sebagai pejabat keuangan. Jadi dia ada 2 SK. SK sebagai UPT, SK sebagai BLUD. Jadi ada pimpinan BLUD, ada pejabat keuangan, nah satu lagi pejabat teknis. Siapa pejabat teknis ini? Pejabat teknis adalah pejabat yang di luar dari 2 itu tadi. Tugasnya secara teknis. Siapa yang ditunjuk? Sebagai contoh seperti di BLUD. Di BLUD PDP sudah ada kasubag TU, kasubag keuangan. Kasubag keuangan sudah ditunjuk sebagai pejabat keuangan. Maka TU itu otomatis sebagai pejabat teknis. Nah, ini yang menarik lagi. Ini sering terjadi kesalahpahaman juga. Jadi begini, kalau di UPRS selama ini yang disebut dengan kepala tim itu hampir jadi seperti wakil ya. Udah dianggap seperti wakilnya kepala ya. Kemudian juga dianggap orang nomor 2. Nah tapi nanti ketika sudah menjadi BLUD, orang nomor 2 itu bukan TI. Nomor 2 itu adalah pejabat keuangan, siapapun dia, pejabat keuangan. Nah, kenapa? Karena pejabat keuangan ini mengambil peran lebih. Kalau dulu saya pernah waktu itu sempat juga agak berselisih dengan Pak Sekdis yang lama. Gara-garanya kok ini Pak Ali ini nggak ngurus nih terkait dengan perencanaan. Jadi yang di-share oleh Bu Nopi, kok kenapa saya tidak perlu berespon? Nah ini sebenarnya kalau kita membaca terhitung tugas pokok dan fungsinya BLUD, kita akan paham. Kenapa? Karena dalam BLUD yang bertugas terkait dengan koordinator anggaran, koordinator perencanaan itu bukan seperti itu, tapi pejabat keuangan. Jadi kalau pejabat keuangan itu ditunjuk kepala TI oke, tapi kalau pejabat keuangan seperti itu, jadi pejabat keuangan lah yang berperan sebagai koordinator anggaran, koordinator perencanaan, sementara yang lainnya pejabat teknis. Maka dia kalaupun membuat perencanaan, maka perencanaan di teknisnya masing-masing. Kalau TU sebagai pejabat teknis, maka dia membuat perencanaan di TU saja. Dia bukan koordinator. Jadi kalau
dari bidang program anggaran minta data ke BLUD, dia mintanya ke pejabat keuangan karena memang tugas pokok dan fungsinya seperti itu. Nah, itu dari SDM-nya. Sebetulnya dari SDM yang 3 ini tadi, uniknya dari BLUD adalah pegawai BLUD atau pengelola BLUD itu boleh PNS, boleh P3K atau profesional lainnya. Dan uniknya adalah pemimpin BLUD boleh non PNS, pemimpin BLUD. Kemudian pejabat teknis boleh non PNS. Yang tidak boleh non PNS adalah pejabat keuangan dan bendahara. Lainnya boleh non PNS. Meskipun nanti mekanismenya harus diatur ke dalamnya, tapi pejabatan seperti itu. Nah, pemimpin BLUD tadi sudah saya sampaikan bisa dari non pegawai negeri sipil. Namun apabila dia non pegawai negeri sipil, maka dia nggak bisa jadi KPA. Siapa KPA-nya? KPA-nya pejabat keuangan, karena pejabat keuangan yang PNS. Tapi kalau semuanya PNS, no issue. Tapi kalau ke depan nanti sudah kita terapkan bahwa siapapun bisa jadi kepala BLUD, maka ya seperti itu. Itu dari SDM. Di luar itu sebetulnya pengelolaan BLUD itu ada 3. Pertama adalah pembina BLUD, kemudian ada pengawas BLUD, tadi adalah pengelola. Nah, pembina BLUD bukan SDM BLUD, tapi dia cukup berperan di dalam BLUD. Pembina BLUD itu ada 2, pembina teknisnya adalah dinas, pembina keuangannya BPKD. Nah, karena itu kenapa sebetulnya kalau kita mau merujuk terkait dengan perencanaan dan sebagainya, kita bukan, kalau sudah menjadi BLUD otomatis bukan ke Bapeda, bukan ke BKD. Sebenarnya kalau kita mau fair terkait dengan struktur ini, maka kita merujuknya 2. Pertama adalah BPKD karena ini terkait dengan keuangan. Kedua, termasuk nanti terkait dengan kepegawaian dan sebagainya. Kemudian teknisnya ke dinas atasnya, itu terkait dengan SDM. Nah, itu dari pembinanya. Ada lagi namanya nanti Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini dewan pengawas yang ditunjuk oleh kepala BLUD dan ditetapkan oleh gubernur. Dewan pengawas ini tapi tidak harus kepada semua BLUD, hanya kepada BLUD yang penghasilannya 2 tahun terakhir melebihi 30 miliar. Kalau kurang dari 30 miliar, dia nggak perlu dewan pengawas. Nah, yang paling perlu adalah SPI, Satuan Pengawas Internal. Nah, ini unik lagi dan banyak salah kaprah. Kenapa? Karena Satuan Pengawas Internal ini itu ada persyaratannya. Kalau persyaratannya itu normatif lah, ada usianya 35 sampai dengan 55, punya pengalaman di BLUD dan sebagainya. Tapi ada syarat terakhir itu adalah independen. Yang pertama independen dan objektif. Sementara SPI ini nanti ditunjuk adalah salah satu staf, biasanya kebanyakan salah satu staf di BLUD itu misalnya. Sementara tugasnya harus independen dan objektif, dan dia harus bertanggung jawab bukan kepada kepala seksi. SPI ini bertanggung jawab kepada kepala UPT, kepala UPT. Padahal mekanisme di DKI Jakarta tidak ada seperti itu. Tidak bisa menilai kinerja staf yang berada di bawah kepala UPT. Ini nanti dilema juga. Itu dari sisi SDM. Jadi dari sisi SDM ada tadi namanya pengelola yang terdiri dari pemimpin, pejabat teknis dan pejabat keuangan, ada pembina teknis dan pembina keuangan, ada pengawas, dewan pengawas dan SPI. Itu tadi nomor 5. Berarti nomor 6. Nomor 6 apa? Tarif. Nah, bicara tentang tarif, karena ini pelayanan maka harus ada tarif. Tarif itu dibuat oleh UPT.
Tarif itu, nah ini yang perlu penting juga. Jadi tarif yang dibuat itu nggak berarti harus harga komersil. Jadi karena tujuan pembuatan tarif ini ada dua. Satu, untuk memenuhi kos. Yang kedua, untuk memenuhi sebagian dari itu. Jadi katakanlah misalnya kita dalam suatu penghitungan tarif, penghitungan kos untuk suatu pelayanan katakanlah 10 juta. Bisa kita tarifnya 10 juta atau bisa tarifnya 5 juta yang kita tarifkan. Karena jangan sampai ketika kita menghitung tarif berdasarkan nilai ekonomi, harganya menjadi harga komersil. Ketika ditawarkan menjadi masyarakat menjadi mahal. Maka konsep tarif di BLUD itu ada dua. Bisa separuh dari tarif, separuh dari kos yang dikeluarkan, bisa juga seharga kos itu. Jadi tidak menarik keuntungan sebetulnya. Nah kalau misalnya kita jual dengan harga separuh, rugi dong. Nah di sinilah nanti kita minta dari pendapatan BLUD, pendapatan dari APBD untuk menutupi tarif itu tadi. Itu ada 5. Kemudian yang ke-7 itu terkait dengan kerjasama. Beda dengan SKPD sebetulnya kalau kita melihat dari peraturan terkait dengan kerjasama, SKPD itu nggak boleh kerjasama sebenarnya dalam aturannya, walaupun pada prakteknya. Yang boleh itu adalah kerjasama antar pemerintah daerah. Jadi kalau ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Adapun SKPD kalau kerjasama dia hanya sebagai pelaksana. Kalaupun menandatangani itu atas nama pemerintah daerah. Beda dengan BLUD. BLUD boleh bekerja sama atas nama kepala UPT langsung kepada orang kerjasama. Dan tentu saja kerjasama ini ada dua, bisa kerjasama operasional atau kerjasama pemanfaatan barang. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah. Bedanya adalah kalau kerjasama operasional sama sekali tidak menggunakan barang milik daerah. Tapi kalau kerjasama milik daerah, berarti barangnya kita tidak gunakan sembarang. Dalam kerjasama ini tentu saja nanti ada namanya keuntungan. Nah keuntungan ini termasuk bagian dari pendapatan dari BUMD, pendapatan dari kerjasama salah satunya. Itu yang ke-7. Yang ke-8 terkait dengan investasi. BLUD kalau SKPD biasa nggak boleh berinvestasi, BLUD boleh berinvestasi. Nah yang boleh diinvestasikan ini tentu saja adalah yang uangnya itu dalam tanda kutip bahasa kita itu uang nganggur. Uang nganggur itu berarti kalau kita depositokan atau kita belikan surat berharga, maka kita yakin bahwa uang ini lebih cepat diambil. Jadi kalau deposito berarti mungkin 3 bulan. Atau 1 tahun selama 3 bulan itu deposito boleh. Dan deposito ini, investasi ini mungkin kalau mendarat paham bagi keuangan, investasi itu bukan belanja. Jadi uang yang kita keluarkan untuk investasi itu masuknya ke dalam pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan itu artinya dia tidak mengurangi ekuitas, tidak mengurangi kekayaan dari UPDB. Jadi duit kita cuma kita pindahin saja. Jadi uang kita ada itu kita pindahkan ke unit lain, itu sebagai pengeluaran pembiayaan. Dari uang itu kita akan mendapatkan deposito itu dapat bunga. Nah bunga itu mendapat pendapatan. Pendapatan bunga itu masuk dalam pendapatan lain yang sah di BUMD. Pendapatan itu baru pendapatannya. Jadi kalau investasinya. Nah tapi bisa jadi nanti uang yang kita depositokan itu kita pengen balik lagi. Itu namanya divestasi. Kita balik lagi. Jangan dihitung sebagai pendapatan. Banyak juga keliru dihitung sebagai pendapatan. Padahal itu uang kita sendiri. Uang yang kita pindahin kita balikin lagi. Itu nggak pendapatan. Itu namanya penerimaan pembiayaan. Jadi masuk tetapi tidak menjadi kekayaan. Itu deposito. Deposito boleh hanya untuk jangka pendek, tidak boleh jangka panjang dan tidak mengganggu perencanaan pengeluaran dan harus liquid, lebih cepat dicairkan. Kemudian yang ke-9 adalah silpa. Silpa itu sisa lebih perhitungan anggaran.
Nah, silpa ini bisa digunakan apabila kita terjadi defisit. Dalam tanda kutip tadi, kalau tahun-tahun sebelumnya kita mendapatkan keuntungan dan ada bukan keuntungan, ada sisa antara pengeluaran dan belanja dan pendapatan, kemudian menjadi silpa. Di tahun ini kemudian kita terjadi kekurangan, misalnya kita pendapatannya menurun, hanya dapat 10 miliar, padahal kita kita perlu belanja 15 miliar, kita kurang 5 miliar. 5 miliar itu ngambil dari silpa tadi. Tapi sekali lagi bukan pendapatan. Kenapa itu? Karena silpa itu uang kita sendiri, hanya penerimaan, dapat duitnya masuk ke dalam kita. Itu silpa. Dan itu bisa digunakan. Kemudian kalau kurang bagaimana? Kalau kurang minta ke Pemda, minta masuk ke dalam BPA. Itu silpa. Yang terakhir itu adalah remunerasi. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kami sendiri walaupun sudah berulang kali untuk mengajukan permohonan dan ini nggak pernah berhasil. Kenapa? Kenapa nggak berhasil? Karena memang pihak-pihak yang harusnya mengesahkan ini ternyata mungkin memiliki konsep yang berbeda dengan apa yang kita lakukan. Nah, nanti kalau kita sama-sama nih banyak PPLS menjadi lebih, saya yakin lebih cepat dan lebih banyak ngomongnya bukan satu orang ini nanti pasti oh bisa, saya baca ini bisa segini. Kalau sekarang enggak, kami bilang saya bisa baca, saya bacanya boleh Pak, cuma saya doang. Nah, nanti kalau teman-teman kami ini, ya saya yakin kita bisa sama-sama rame-rame ketika bahwa kita bicara remunerasi, maka itu wajib. Kenapa saya bilang bisa, walaupun pihak lain bilang nggak bisa. Pertama, kalau dari Permendagri 79 tahun 2018 itu disebutkan bahwa pengelola BUMD diberikan remunerasi. Kalau dulu di Permendagri itu 61 tahun 2007 itu disebutkan dapat diberikan remunerasi. Dapat itu artinya boleh enggak, boleh dapat, boleh enggak. Sekarang kata dapat dihapus menjadi pengelola BUMD diberikan remunerasi. Sekarang pertanyaan kita adalah begini. Kemarin BKD sempat bilang, oh PNS nggak boleh dong dapat remunerasi, kan sudah dapat tunjangan. Tunggu, itu kesalahan ini. Banyak teman-teman kita itu kadang-kadang membaca hanya pasal yang terkait dengan dia saja. Kalau BKD baca pasal-pasal yang BKD baca, dia nggak baca pasal semua. Kita bisa kupas satu-satu terkait dengan remunerasi. Tadi pertama pasal yang disebutkan dan itu remunerasi itu pasal 23. Pasal 24 itu disebutkan bahwa pengelola BUMD diberikan remunerasi. Tadi kita balik ke pasal awal tadi terkait dengan pengelola. Siapa tadi pengelola? Pengelola itu adalah pimpinan BUMD, pejabat keuangan, pejabat teknis, dan mereka siapa? Non PNS dan PNS. Artinya ketika ada pasal mengatakan bahwa pejabat pengelola boleh diberikan remunerasi, nggak pandang dia PNS atau PNS. Hanya memang di pasal selanjutnya, di pasal 25, 26, 27 itu disebutkan rinciannya. Jadi yang mendapatkan remunerasi itu ada jenis-jenisnya. Jenis remunerasi itu pertama adalah gaji, yang kedua adalah tunjangan, kemudian adalah tambahan penghasilan berupa insentif dan bonus, kemudian ada salon, kemudian ada pensiun. Nah, yang ditangkap oleh BKD adalah salah satu pasal di pasal 26 atau 27. Itu disebutkan bahwa apabila pengelola BUMD berstatus PNS, maka terkait dengan gaji dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kita tangkap pasal ini, maka otomatis berarti PNS pakai peraturan negara ya remunerasi. Tapi kita nggak melihat lagi nih pasal awal tadi disebutkan bahwa jenis remunerasi itu adalah gaji, tunjangan, insentif, prestasi,
bonus, pesangon, dan pensiun. Jadi yang PNS yang diatur dengan peraturan berlaku itu adalah gaji dan tunjangan. Insentif dan bonus dapat karena dia masih bersinergi dengan pasal yang awal tadi. Jadi yang dimaksud bahwa semua bisa dapat remunerasi itu berdasarkan porsi masing-masing. Kalau PNS bisa dapat insentif dan bonus. Kalau pensiun mengikuti peraturan perundang-undangan, gaji peraturan perundang-undangan, tunjangan peraturan perundang-undangan. Nah, yang berhak dapat semua adalah yang non PNS. Jadi di situ bedanya. Nah, ngomong seperti ini tuh kita harus sama-sama. Karena kadang-kadang kita ketika kita melakukan minta ke depan ke KTP Biro, kita kalah suara dan mereka sayangnya membaca satu pasal dan itu 10 dari. Saya kira 10 cukup Bu. Sebelum mungkin nanti ada sharing tanya jawab. Tadi sudah disampaikan juga tadi Bapak Ibu terkait dengan persyaratan untuk melaksanakan BLOD tadi sudah disampaikan. Tapi sebetulnya kalau menurut saya Bu, kalau misalnya hari ini dilakukan survei, mungkin saya orang pertama kali yang akan setuju kalau semua BLOD itu dijadikan semua UPRS itu dijadikan BLOD. Kenapa? Karena kalau satu atau dua itu akan merepotkan semua orang. Kenapa? Kan nggak akan mungkin bikin peraturan, nanti peraturan BLOD UPRS, peraturan UPRS non BLOD, semua aturan akan bikin dua. Tapi ketika dia sudah menjadi BLOD semua, aturan satu. Itu pertama. Yang kedua adalah kita akan bisa bikin aturan itu satu saja. Misalnya terkait dengan peraturan, saya belum kita lagi. Satu lagi yang cukup menakutkan. Jadi ketika nanti kita menjadi BLOD, nanti ada 16 peraturan yang ada baru yang bisa sampaikan tadi bisa dijalankan. Kalau 16 peraturan ini nggak ada, maka kita sama dengan namanya BLOD, tapi tetap PT, nggak bisa ngapain, nggak bisa ngapain. Aturan pertama adalah 16. Pertama itu terkait dengan SDM. Sudah disebutkan tadi. Kemudian terkait dengan silpa, kemudian terkait dengan remunerasi, kemudian terkait dengan investasi, terkait dengan kerjasama, terkait lagi dengan RBA, terkait dengan pola tata kelola, terkait dengan renstra, terkait dengan SPM. Jadi semuanya itu harus ada, termasuk barang dan jasa. Kalau nggak ada peraturan itu, maka kembali ke peraturan asli. Jadi kalau barang dan jasanya bagaimana? Nggak ada peraturan barang dan jasa, berarti pakai Perpres. Nggak mau investasi, kita lihat ada nggak peraturan itu? Nggak bisa pakai peraturan investasi. Mau memberikan remunerasi nggak ada, pakai peraturan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya yakin waktunya nggak cukup dan Bapak Ibu juga akan pusing dengar suara saya dan terlalu cepat. Baik, demikian Bapak Ibu. Terlebih kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.